Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa semoga hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini saya ingin membahas tentang usaha, energi, dan pesawat sederhana. Usaha itu sebenarnya secara konsep nilainya sama dengan usaha. Tapi kalau dalam sisi pengertian secara proses atau peristiwa, usaha itu sebenarnya sesuatu yang kita lakukan yang membutuhkan energi, sedangkan energi itu sebagai bahan bakar dari usaha atau yang digunakan untuk melakukan usaha. Nah, secara konsep seperti ini, contohnya seperti ini. Orang mendorong gerobak hingga gerobaknya berpindah. Nah, itu contoh dari usaha. Nah, sekarang kita lihat dari sisi matematikanya, ya. Jadi usaha itu merupakan perkalian antara gaya dan perpindahan. Nah, secara konsep berarti ketika seseorang melakukan usaha, maka tandanya atau cirinya itu dia melakukan perpindahan. Jadi kalau tidak ada perpindahan atau tidak ada perubahan posisi, maka tidak dikatakan sebagai melakukan usaha. Itu konsep dari usaha. Biasanya kalau dalam soal, kalau olimpiade itu ada banyak gaya yang bekerja. Jadi kita harus mencari resultan gayanya dulu, baru kita cari usahanya. Jadi W itu sama dengan gaya dikalikan perpindahan, atau W sama dengan F kali S itu. Nah, ini ada contohnya, nanti bisa dilihat sendiri, dipelajari sendiri. Karena saya ingin buat video singkat saja, ya. Nah, seperti ini, ada W sama dengan F kali S. Nah, ada dua gaya yang bekerja, maka kita cari resultannya. Kalau gayanya itu searah maka ditambah, sedangkan kalau gayanya berlawanan arah maka gayanya harus dikurangi atau dicari selisihnya. Nah, seperti ini. Nanti bisa dipelajari, ini sudah enak, lengkap ini. Nah, sedangkan bagaimana hubungan antara usaha dan energi? Sebenarnya usaha itu nilainya sama dengan energinya, jumlah energinya. Nah, ini ada ilustrasinya. Contohnya seperti ini. Ada ilustrasinya bahwa F itu sama dengan F kali S. Nah, kalau F-nya itu ditarik ke kanan katakanlah, ya, seperti gambar, dan pasti akan mengalami perpindahan. Pada gambar yang sebelah kanan, yaitu kalau gayanya banyak, di situ ada F1, F2, F3, maka kita cari resultannya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan energi dengan usahanya. Energi itu sebenarnya sama dengan usaha, atau W sama dengan E, ya. Ini pernah saya jelaskan. Nah, sedangkan energi sendiri itu sebenarnya kalau secara peristiwa itu terbagi menjadi tiga: energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Kalau energi kinetik berarti berhubungan dengan benda yang bergerak, ya. Saya ulangi bahwa energi kinetik itu sebenarnya energi yang bekerja pada benda yang bergerak. Nah, semisal seperti ini, ya. Ada sebuah bola, ya, yang awalnya diam kemudian ditendang, maka bola tersebut mengandung energi. Energinya adalah energi kinetik. Biasanya kalau energi kinetik itu berhubungan dengan massa dan kecepatan. Maka EK itu sama dengan setengah kali massa dikalikan kecepatan pangkat 2. Kalau biasanya disingkatnya adalah setengah mafia. EK atau energi kinetik sama dengan setengah mafia. Ini sudah ada jelas. Selanjutnya, energi potensial. Energi potensial itu sebenarnya massa dikalikan percepatan gravitasi dikalikan hanya atau ketinggiannya. Kenapa demikian? Karena energi potensial itu energi yang bekerja pada benda yang diam dan memiliki kedudukan tertentu. Dia punya ketinggian. Contohnya di sini ada sebuah apel katakanlah, ya, atau durian. Yang seperti pada gambar, di situ dia diam.
pada ketinggian tertentu, maka dia memiliki energi potensial. Artinya dia memiliki atau menyimpan sebuah energi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah energi mekanik. Kalau energi mekanik itu sebenarnya energi gabungan, ya. Contohnya seperti ini. Saya punya benda atau buah, ya, yang awalnya itu dia diam, kemudian ternyata jatuh, ya. Nah, proses jatuhnya ini itu sebagai contoh dari energi mekanik, artinya gabungan antara energi potensial dan energi kinetik. Di mana energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, sorry, maaf. Oke, selanjutnya kita next. Kita bicara pesawat sederhana. Sebenarnya gampang ini ya. Pesawat sederhana sudah pernah kita bahas, saya hanya mengulas sedikit. Kalau tuas berarti ada 3 macam. Tuas pertama, tuas kedua, atau tuas ketiga. Kalau tuas pertama itu contohnya padatang atau jungkat-jungkit. Titik tumpunya di tengah, kuasa sama beban di samping. Sedangkan titik yang tuas kedua itu titik tumpunya di ujung, bebannya di tengah, ya, atau kuasanya paling ujung. Terus tuas ketiga itu kuasanya diapit oleh beban dan titik tumpu. Itu konsepnya seperti itu. Nah, sebenarnya untuk mencari keuntungan mekanis pada pesawat sederhana itu sebenarnya semuanya sama, ya, bahwa gaya kuasa itu dikalikan lengan kuasa itu sama dengan beban dikalikan lengan beban. Seperti apa namanya ini, ya, rumus ini ya, F dikalikan LK itu sama dengan W dikali LB. Sebenarnya sama konsepnya. Mungkin hanya berbeda simbol ketika kita bicara pada ini pada bidang miring. Ya, kalau kita bicara bidang miring biasanya L per H atau S per H sama, ya. Ujung yang miring dibanding dengan ketinggiannya. Ini ya gambarnya ya. Jadi S dibanding hanya itu sama dengan W dibanding F atau gaya beban dibanding gaya kuasa. Untuk yang terakhir ini kita bahas tentang katrol. Kalau masih ingat ya, katrol itu kalau terbagi menjadi 3. Yang pertama katrol tunggal tetap atau katrol tetap. Itu ingat-ingat KM-nya itu sama dengan 1. Kalau bebannya 100 maka gaya kuasanya 100. Kalau yang katrol tunggal bergerak itu keuntungan mekanisnya adalah 2. Artinya LK dibanding LB itu 2:1. Kalau bebannya itu 100 Newton, maka gaya kuasanya hanya butuh separuhnya, berarti 50 Newton. Sedangkan kalau katrol ganda itu bergantung pada jumlah talinya, ya. Kalau jumlah talinya itu jumlahnya itu ada 4, berarti keuntungan mekanisnya juga 4. Itu tergantung dari jumlah katrolnya, jumlah talinya. Maaf tadi ada ke scroll ya. Scroll. Oke. Itu yang dapat saya sampaikan untuk usaha energi dan pesawat sederhana. Saya harap bisa dipahami. Sebenarnya ada satu lagi yang saya ingin jelaskan tentang energi mekanik tadi. Biasanya ada 3 posisi ya, sudah pernah kita bahas. Kalau pada di ujung atas, paling ujung atas, maka ya seperti ini ya contohnya ya. Kalau di ujung paling atas atau benda masih diam di atas, maka energi mekanik itu sama dengan energi potensialnya. Jadi EP-nya itu maksimum. Tapi kalau dia bergerak di tengah ya, antara atas sama bawah, maka energi mekanik itu sama dengan EK ditambah EP ya. Kalau tepat sebelum jatuh atau posisi yang ketiga paling bawah ya, paling bawah, maka energi mekanik itu sama dengan EK maksimum atau kecepatannya paling maksimum. Ya. Tapi pada A, B, C atau posisi A, B, C itu
energi mekanik itu selalu tetap nilainya. Makanya kalau ketika kita disuruh mencari contoh energi potensial pada posisi sekian, maka kita cari dulu energi mekaniknya dari posisi A atau posisi B atau posisi C. Biasanya diketahui. Itu yang dapat saya sampaikan. Kita sambung untuk pertemuan selanjutnya. Nanti materinya saya share. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.